Kembali lagi bersama Fajar Berkah. Pasti berkah. Nah, melanjut yang tadi Pak Ustadz. Aduh, langsung ditodong juga nih Pak Ustadz. Bagaimana hukum puasa bagi orang yang masih melakukan maksiat di bulan Ramadan Pak Ustadz? Iya, jadi ketika kita melakukan puasa di bulan Ramadan, harusnya kita menjaga agar puasa kita itu tidak terbatal. Jadi definisi daripada puasa di bulan Ramadan, puasa itu sendiri adalah menahan haus, lapar, dan dahaga ya dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari, kan gitu. Nah, di sini banyak orang menyangka bahwa yang tidak boleh itu hanya makan minum. Iya, Karena betul. hanya makan minum yang membatalkan puasa. Iya. Betul. Tapi sebetulnya maksiat yang kita lakukan di bulan Ramadan itu dapat membatalkan puasa. Bukan batal, tapi menghapuskan pahala. Iya, apa? Jadi ada orang yang puasa di bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan pahala bulan Ramadannya. Karena maksiat dan dosa yang dia lakukan itu menggugurkan pahala Ramadan. Oh, iya. Dia hanya dapatkan haus dan dahaga. Apalagi yang suka gibah gitu ya Pak Ustadz, yang di bulan Maksiat itu Ramadan. banyak Segala maksiat. contohnya kan ya Pak Ustadz. Seperti menggunjing, kemudian membicarakan orang lain, Waduh. Nah, Nah, itu dengerin tuh. Ya, Itu tuh pasti berbicara banyak. sesuatu yang tidak penting. Hmm. Kemudian di bulan Ramadan harusnya ibadah, bukan main game online. Ayo, Apa itu? Nah, itu siapa tuh ya? Gitu ya. Nah, bulan Ramadan harusnya buka puasa nunggu di masjid, bukan ngabuburit bersama lawan jenis kan. Nah, gitu. siapa? Dengerin nah, Nah, dengerin. ini semua adalah perbuatan-perbuatan yang justru merusak cita rasa Ramadan. Merusak pahala Ramadan sehingga kita hanya mendapatkan haus dan dahaga. Betapa banyak kata Rasulullah orang yang berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali hanya haus dan lapar saja. Jangan sampai kita Gitu. merugi. Nah, Pak Iya, Ustadz betul, kan betul, betul. puasa itu katanya dilipat gandakan ya Iya, pahalanya. Nah, apakah saat kita berbuat dosa juga dilipat gandakan juga dosanya Pak Ustadz? Iya, tentu. Ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, ya maka pahala itu dilipat gandakan. Dan ketika kita bermaksiat, maka maksiat kita itu juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan. Seperti itu, makanya jangan sampai di bulan Ramadan yang datangnya hanya 1 tahun 1 kali, kita habiskan waktu kita hanya untuk bermaksiat. Jangan pernah mengikuti tipu daya syaitan. Seperti itu. Oh, seperti itu ya Pak Ustadz ya. Aku mau nanya nih. Iya. Kan balik lagi ke masalah setan-setan yang tadi Iya. yang dibelenggu. Kan di bulan puasa ini kan setan itu dibelenggu ya Pak Ustadz. Iya. Tapi kenapa masih ada aja gitu orang yang bisa melihat setan? Apakah itu setannya lepas gitu atau gimana Iya. Pak Ustadz? Ya. Contohnya Iya. kuntilanak. Kuntilanak, Iya, kesurupan. kesurupan. Iya. Ya. Ya, kata Rasulullah, bulan Ramadan setan-setan dibelenggu. Wa ghuliqat abwaab benar wasufidatis syayatin. Setan-setan itu diikat. Para ulama mengatakan bahwa setan itu betul-betul diikat. Ya. Terus kenapa ada orang yang kerasukan di bulan Ramadan? Iya, Nah, itu tuh Atau kenapa Pak Ustadz? ada orang yang melihat jin di bulan Ramadan. Apakah setan-setan itu terlepas karena ikatannya kurang kuat? Maka definisi yang disampaikan oleh para ulama bahwa setan itu betul-betul diikat. Tapi yang diikat adalah raja-rajanya. Oh. Panglimanya. Jadi yang kecil-kecil itu masih berkeliaran. Makanya di bulan Ramadan kalau masih ada orang kerasukan sebetulnya itu jenis jin yang lemah karena dia tidak diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi yang disampaikan oleh para ulama. Gitu. begitu. Pak Ustadz nih kalau misalkan kita menjelang puasa kan kalau umat manusia itu kan wah Iya. seneng kan menyambut. Nah, Mm-mm. bagaimana perasaan si jin-jin si setan-setan itu mendengar waduh bentar lagi mau bulan puasa gitu bulan Ramadan gimana Pak Ustadz? Iya, jadi setan itu sebetulnya ketika ada peluang ibadah, maka mereka sedih dan kemudian membuat strategi untuk bagaimana kita tidak melakukannya. Bayangkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan ketika anak Adam antara lelaki dan perempuan kemudian melakukan ijab qabul, aku terima nikahnya itu ya, maka setan di saat itu menangis sejadi-jadinya.
Kenapa? Oh. Karena tertutuplah peluang dia untuk menggoda manusia yang lajang untuk melakukan kemaksiatan dari lawan jenisnya. Begitu juga di bulan Ramadan, maka mereka sudah mempersiapkan bagaimana agar kita akan dijerumuskan agar Ramadan kita sia-sia, atau kalau bisa jangan puasa di bulan Ramadan. Nah, makanya ketika bulan Ramadan datang, mereka sudah berupaya mempersiapkan segalanya untuk menjerumuskan manusia. Dan ketika kita bisa lulus di bulan Ramadan, maka setan akan menangis. Sehingga apa? Kenapa setan menangis? Karena orang yang lulus di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan sebuah derajat yang disebut takwa. Kan gitu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa dia akan masuk ke dalam surga. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Gitu. Jadi setan aja mau menggoda kita ada persiapan ya. Persiapan. Iya Jadi dong. kita juga nih pemirsa harus mempersiapkan diri gitu, memperkuat iman kita. Wah, Iya. Betul. Sebelum Ramadan. Betul sekali. Nah, Abai kayaknya masih ada pertanyaan nih. Betul sekali. Apa nih? Nih, Bayu udah Pak Ustadz, penasaran kalau bagaim- nunggu-nunggu kalau Abai Iya mau dong, bertanya. harus. Pak Ustadz, bagaimana agar kita bisa menjauhi godaan-godaan setan di bulan Ramadan ini, Pak Ustadz? Iya. Jadi gini. Ada satu perkara atau beberapa perkara yang bisa menjauhkan kita dari setan, ya. Perkara yang pertama adalah dengan ilmu. Jadi dengan kita mempelajarin tentang Ramadan itu sendiri, apa-apa saja yang membatalkan, bagaimana tipu daya setan, maka insya Allah kita akan dapat membentengi diri kita dari godaan setan sehingga kita terjerumus untuk melakukan maksiat yang nanti akan merusak pahala Ramadan kita. Jadi dengan ilmu, ya. Makanya di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali, judulnya Wiqayatul Insan Minal Jin wa Syaiton, buku tentang ruqyah, kitab tentang ruqyah. Di situ dikatakan ada pintu masuk setan. Yang paling pertama adalah kebodohan. Ya, jadi bodoh adalah pintu masuk setan paling utama. Ya, dan salah satu orang bodoh, ciri-ciri orang bodoh adalah orang yang menganggap dia sudah pintar dan dia nggak mau belajar lagi. Makanya dalam Islam kita wajib belajar sampai akhir hayat kita, seperti itu. Nah, ada beberapa amalan agar kita terbebas dari godaan setan tadi. Gimana Yaitu tuh, Pak Ustadz? bagaimana agar kita di saat Ramadan mencari teman-teman yang memberikan semangat kita untuk ibadah. Makanya dekat ke masjid. Iya. Kenapa? Teman itu akan menarik kita, menyeret kita untuk melakukan kebaikan. Iya betul. Nah, betul, kemudian betul. dengan melazimi zikir dan doa, memperbanyak membaca Al-Quran. Tentu dengan ilmu nanti yang kita pelajari tentang keutamaan-keutamaan, ya. Untuk contoh, kalau kita nggak tahu kalau ada satu hari di bulan Ramadan itu yang nilainya 1000 tahun, usianya kan tinggal berapa tadi, 60 tahun ya, tinggal 36 tahun. 36. Ya, gimana supaya tambah 83 tahun, maka kejarlah satu hari di bulan Ramadan yang nilainya 1000 bulan. Kalau tidak dengan ilmu, bagaimana kita bisa dapatkan? Karena ada amalan-amalan yang rutin kita lakukan sehingga kemudian kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau punya rezeki datang umroh, ya kan? Amin. Sholat di amin, amin, depan ya Ka'bah, Allah, insya Allah amin. dapat Mudah-mudahan bisa. Lailatul Qadar. Amin. Amin. Gitu Amin, amin, amin. ya. Gimana nih Sukma-Sukma juga udah siap nih nanya ke Pak Ustadz? Siap Oke dong. nih, Jadi udah nunggu-nunggu kalau kalian nanya, aku excited banget gitu. jadi gimana nih Pak Ustadz cara kita biar supaya nggak males nih pada saat bulan puasa gitu. Ya, bagaimana agar kita tidak malas melakukan ibadah? Gini, harus memaksakan diri. Jadi jangan pernah membuat sebuah alasan, tunggulah dapat hidayah baru aku betul-betul beribadah. Gak bisa. Iya. Ibadah hidayah itu harus dikejar, dipaksakan. Di zaman Rasulullah SAW dulu itu semuanya dipaksa. Ya, para sahabat dulu itu dipaksa untuk sholat qiyamul lail, malam tahajud itu sepanjang malam, wajib. Asal mula qiyamul lail itu wajib. Begitu juga Ramadan itu kan adalah amalan membiasaan dan pemaksaan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak malas-malasan. Makanya tentu semuanya dengan ilmu agar kita tahu bahwa konsekuensi kalau kita nggak puasa Ramadan itu apa? Konsekuensi kalau kita bermaksiat itu apa? Dapat membatalkan misalkan
Salah satu konsekuensi ketika kita puasa Ramadan tapi kita masih bermaksiat, maka puasa Ramadan kita tidak bernilai apapun. Sehingga kita hanya mendapatkan lapar, haus, dan dahaga. Akhirnya kita akan membetulkan amalan kita sehingga Ramadan kita lebih bagus, lebih berkualitas, dan lebih sempurna insya Allah. Seperti itu. Insya Allah. Nah gimana? Sukma udah jelas nih barusan dari Jelas Bapak dong, Ustadznya pasti ya. jelas banget. Nah sebelum kita lanjut nih ke pembahasan berikutnya, nih bakal ada yang masuk nih setelah pesan-pesan berikut ini. Maka dari itu tetap di Fajar Berkah, Pasti berkah.